Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama channel saya dalam pencerahan. Sobat-sobat, menjelang memasuki bulan Ramadan, ya sudah biasa tuh. Ada ya pertanyaan, apakah puasa ini awalnya sama atau memulai puasa apakah sama antara Muhammadiyah dan pemerintah? Ya, karena pengalaman ya yang lalu-lalu memang ya beberapa kali terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah, sobat-sobat. Karena ya pemerintah menggunakan metode ruqyah, yaitu melihat bulan untuk menentukan 1 Ramadan, begitu juga dengan 1 Syawal. Sementara Muhammadiyah berdasarkan hisab, berdasarkan perhitungan, berdasarkan ilmu falak, sobat-sobat. Muncul ya kritik, kenapa masih menggunakan hilal? Ya, yang kita tahu melibatkan banyak orang untuk melihat di beberapa titik kemunculan bulan, dan biayanya juga ya tidak kecil untuk melakukan kegiatan melihat bulan tersebut, sobat-sobat. Yang mengkritik, ada yang mengatakan ini adalah ya kebodohan dalam beragama. Ya, artinya mempertanyakan, mengkritik ya kegiatan untuk menentukan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal dengan ruqyah, dengan melihat bulan, ya itu dianggap kebodohan dalam beragama, sobat-sobat. Ini dikatakan oleh admin salah satu channel yang ya kemarin saya ambil sebagai cuplikan di konten saya, sobat-sobat. Nah, baiklah, coba kita simak dulu, sobat-sobat. Ru'yatul hilal yang dilaksanakan oleh pemerintah itu memakan banyak sekali biaya. Ratusan orang atau bahkan ribuan orang pada puluhan atau bahkan ratusan titik itu dikerahkan hanya untuk melihat bulan. Kalau bulannya kelihatan 1 orang saja, maka akan terjadi Ramadan. Apabila tidak kelihatan, maka ya sudah digenapkan. Ini banyak mendapat kecaman karena sudah tidak zaman. Pada waktu teknologi sudah secanggih ini, kita sudah punya teleskop Hubble, entah ada hubungannya atau tidak itu dengan hilal. Kemudian ilmu falak sudah sangat canggih. Loh kok kenapa masih menentukan bulan Ramadan dengan hilal? Malah ada yang offside, bulan-bulan yang lain kenapa tidak? Malah ada yang mengatakan kalau NU mau terbuka, kalau NU itu mau saja membuka dirinya untuk lebih modern, maka tidak perlu mengeluarkan biaya sebanyak itu. Itu bisa menghemat anggaran dan lain sebagainya.
Jadi narasinya sudah NU itu jumud, sedangkan yang menerima falak itu modern. Ini tidak menunjukkan apa-apa selain hanya menunjukkan kepada kebodohan di dalam beragama. Itu saja yang keluar sebetulnya. Ini adalah kebodohan di dalam beragama, tidak mengetahui asas di dalam beragama, dan orang yang berkata seperti itu tidak pernah belajar agama mulai dari ilmu tauhid sampai kepada fikih, sampai kepada tasawuf. Dia juga mengatakan Muhammadiyah serampangan. Muhammadiyah ini sudah serampangan karena mereka itu tidak memiliki usul. Ini tantangan saya kepada Muhammadiyah ya. Mereka itu tidak memiliki usul. Jadi usul fikih Muhammadiyah itu mana yang original sehingga kita bisa memahami bagaimana Muhammadiyah ini di dalam mengeluarkan ahkam, mengeluarkan hukum-hukumnya. Bahwa yang mempertanyakan, mengkritik ya metode ruqyah ya melihat hilal adalah kebodohan dalam beragama. Yang ini dulu nanti yang akan saya respon. Mungkin saya akan merespon perkataan dia yang lainnya, yaitu mengenai Muhammadiyah serampangan. Kita tahu metode ruqyah, metode melihat hilal dengan mata telanjang ya, itu berdasarkan sabda Nabi. Kalau melihat bulan, mulailah berpuasa. Kalau tidak melihat bulan karena belum, genapkan menjadi 30 hari. Nah, masih ada ya dalil berikutnya, yaitu umatku tidak bisa menulis dan berhitung. Di hadis yang kedua ini ada ilatnya. Ilatnya ya tidak bisa menulis dan berhitung. Nah, karena itu menggunakan metode melihat hilal, metode ruqyah dengan melihat hilal. Ya artinya kalau ya ilatnya dihilangkan, berarti ya akan memakai hisab. Nah, sedangkan metode hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah berdasarkan ayat Al-Quran di surat Yasin 39:40. Nah, ya, jadi hukum itu ada tidak ilatnya atau sebabnya. Kita bandingkan antara ruqyah dan hisab. Ruqyah berdasarkan hadis Nabi dan ternyata ada sebabnya. Sementara hisab berdasarkan ayat Al-Quran. Ya, artinya kalau ilatnya, sebabnya dihilangkan, maka akan menggunakan hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, sobat-sobat, ruqyah dengan melihat hilal membutuhkan banyak orang ya, dan biayanya juga tidak sedikit. Sementara hisab ya tidak banyak biayanya, tidak repot, tidak melibatkan banyak orang yang harus menunggu di beberapa titik hanya untuk melihat hilal. Cukup berada di dalam ruangan menghitung dan sudah bisa menentukan ruqyah. Ya, masyarakat di menjelang puasa atau menjelang lebaran masih ragu
Ya, jadi atau tidak besok berpuasa. Bahkan ya harus menunggu sidang isbat dulu. Nah, bagaimana kalau sidang isbat itu tidak putus sampai jam 9 misalnya? Ya. Nah, sementara umat menunggu. Ya. Jadi tidak besok puasa. Karena kalau besok puasa malam ini harus terawih. Tetapi sidang isbat belum putus. Begitu juga dengan lebaran. Ya. Kalau yang menggunakan metode hisab ya sudah pasti. Kalau besok ditentukan lebaran berdasarkan hisab ya pasti mereka lebaran. Tetapi yang menggunakan metode ruqyah dengan melihat bulan masih menunggu bulan terlihat atau tidak. Masih menunggu keputusan sidang isbat. Nah, kalau kita tarik kepada ayat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mubajirina ihwana sayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros saudaranya setan. Bukankah ruqyah ini memerlukan biaya yang banyak? Ya. Sementara ada metode yang tidak perlu biaya yang banyak, tidak merepotkan, praktis. Ya. Nah, kenapa memilih yang harus biayanya banyak dan merepotkan? Ya, Nabi saja kalau ada rukhsah dia memilih yang lebih mudah, tidak memilih yang lebih sulit, apalagi mengeluarkan biaya. Jadi, ya, di mana? Ya, mempertanyakan ruqyah dengan melihat hilal, ya, mengkritik ruqyah dengan melihat hilal adalah kebodohan dalam beragama. Di mana? Kan Nabi saja kalau ada dua pilihan memilih yang lebih mudah. Ya, bukankah agama ini jangan dipersulit? Ya, sungguh kuturunkan Al-Quran ini tidak untuk membuat kamu susah. Kalau ada cara yang tidak usah repot-repot, tidak usah mengeluarkan biaya, tidak usah melibatkan banyak orang, kenapa masih bertahan dengan yang harus mengeluarkan biaya, merepotkan, dan hasilnya juga ya hasilnya juga ternyata pernah tidak akurat. Sementara hisab selalu akurat karena berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan pemeliharaan. Nah, jadi apa buktinya? Mempertanyakan ruqyah dengan melihat hilal, mengkritik ruqyah dengan melihat hilal adalah kebodohan dalam agama. Sepertinya kalau dari fakta-fakta tadi justru sebalik. Itu saja sobat-sobat yang saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrul minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.